semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Carolina Lydia Raja, yang terhormat Ibu Nugraini Wareh Utami, dan seluruh teman-teman offering A1C yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Afla Aura Safara Imron, 2. Rehana Santiaswari, 3. Rihai Datul Aisi, 4. Sela Febriana, 5. Selvi Puspadiani, dan 6. Saya sendiri, Tuti Haryanti, mempresentasikan materi berjudul Komunikasi dalam Konseling. Mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Pengertian dari komunikasi dalam konseling. Hubungan konseling atau komunikasi dalam konseling dimaknai sebagai hubungan yang membantu atau helping relation antara konselor dengan konselingnya. Di sini bertujuan untuk memudahkan perkembangan individu. Hubungan konseling memiliki makna bagi konselor maupun konseli itu sendiri. Apa sih maknanya? Makna di sini adalah hubungan bisa mencapai perkembangan yang baik dikarenakan hubungan ini terjadi dalam suasana keakraban, mengacu pada perkembangan potensi dan pemecahan masalah konseli. Di sini juga disertai komitmen antara kedua pihak, yaitu pihak konseli dan konselor itu sendiri. Kita beralih ke B atau keterampilan dalam konseling. Ya teman-teman, dalam melakukan konseling kita memerlukan sebuah keterampilan komunikasi loh. Lalu keterampilan komunikasi itu apa saja? Yang pertama yaitu perilaku attending. Perilaku attending adalah perilaku penampilan yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan yang kita gunakan pada waktu konseling. Perilaku attending yang baik merupakan kombinasi dari ketiga komponen, yaitu komponen yang tadi saya sebutkan, kontak mata, bahasa tubuh, bahasa lisan. Sehingga jika komponen ini bersatu akan memudahkan konselor untuk membuat konseli terlibat dalam pembicaraan dan terbuka terhadap kita sebagai seorang konselor. Attending yang baik akan meningkatkan harga diri konseli loh. Di sini, attending yang baik juga akan menciptakan suasana aman dan memudahkan konseli mengekspresikan perasaannya secara bebas. Di sini saya ingin memberikan tips bagaimana menggunakan attending ini secara baik. Yang pertama, muka. Ekspresi wajah itu harus tenang, senyum, dan ceria. Jangan sampai waktu kita melakukan konseling kita itu cemberut gini. Konselingnya jadi males gitu loh sama kita jadinya. Lalu untuk kepala kita bisa melakukan anggukan jika kita setuju. Jangan pernah menunduk, karena menunduk itu kita artinya tidak sopan dan kita terkesan menghiraukan konseli kita. Posisi tubuh kita bisa agak condong ke konseli. Jarak antara konseli dan kita harus diperhatikan. Tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Duduk akrab berhadapan atau berdampingan. Lalu tangan, variasi gerakan tangan itu sesuai dengan ucapan, spontan dan berubah-ubah untuk menekankan ucapan atau sebagai isyarat. Yang terakhir di sini sangat penting sekali. Di sini kita harus menjadi pendengar yang aktif dan penuh perhatian. Menunggu ucapan konseli itu selesai baru kita bisa berbicara. Jangan pernah menyela pembicaraan konseli, karena ini sangat tidak sopan dilakukan oleh seorang konselor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih.
Yang kedua yaitu bertanya. Pada proses konseling, kebanyakan konselor sulit untuk membuka percakapan dengan konseli. Untuk memudahkan membuka percakapan tersebut, seorang konselor harus memiliki keterampilan bertanya. Bisa dilakukan melalui dua jenis pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan lain dari konseli. Contoh pertanyaan terbuka yaitu bisa dengan mengatakan apa sebabnya, mengapa hal itu bisa terjadi, bagaimana perasaan Anda saat ini, dapatkah Anda menjelaskan kejadian pada saat itu? Nah, dan yang kedua ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini digunakan untuk memperjelas atau mencernihkan suatu informasi. Contohnya seperti, Anda tinggal di mana? Saat ini IP Anda mencapai berapa? Yang ketiga yaitu ada dorongan minimal. Maksud dari dorongan minimal ini adalah suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang dikatakan konseli. Respon yang diberikan oleh konselor sedikit mungkin dengan tujuan memberikan kesempatan kepada konseli untuk berbicara secara lanjut. Contohnya yaitu dengan mengatakan, ya, terus, lalu, ya, dan juga dengan isyarat menganggukkan kepala. Dorongan minimal dilakukan secara selektif. Di saat konseli kelihatan akan mengurangi pembicaraan atau memberhentikan pembicaraan. Atau bisa jadi saat konseli kurang fokus pada pembicaraannya. Yang keempat yaitu klarifikasi. Klarifikasi ini adalah keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan konseli yang kurang jelas, samar-samar, atau agak meragukan. Tujuannya yaitu memeriksa kembali isi pesan konseli, memperjelas pesan konseli, memeriksa ketepatan pesan konseli dengan persepsi konselor. Contohnya yaitu ketika konseli berkata, saya sepupu dengan teman saya, dia selalu meminjam buku pada saya, tetapi tidak dikembalikan. Saya juga sudah sering mengingatkan untuk mengembalikannya, tapi dia seolah tidak mendengarkan perkataan saya. Nah, dalam hal itu, konselor baiknya berkata, jadi intinya, apakah Anda merasa kesal dengan teman Anda? Terdapat refleksi perasaan. Pada refleksi perasaan ini merupakan upaya konselor untuk memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman yang diungkapkan oleh konseli melalui pernyataan, intonasi, atau sikap konseli. Refleksi perasaan memiliki 3 jenis, yaitu refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan refleksi pengalaman. Tujuan dari refleksi perasaan ini yang pertama, agar konseli dapat mengungkapkan dirinya secara lebih luas. Yang kedua, bertanya untuk memulai sebuah percakapan. Yang ketiga, agar konselor dapat semakin memahami permasalahan konseli. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan terbuka dapat digunakan untuk memulai percakapan ini. Seperti apa, bagaimana, siapa, bolehkah, dan lain sebagainya. Contoh refleksi perasaan. Kamu merasa bingung menghadapi situasi seperti saat ini. Selain itu, saat ini kamu merasa kecewa karena hasil studi semester ini kurang memuaskan. Contoh refleksi pikiran. Adakah yang kamu maksudkan adalah kekecewaan? Atau nampaknya kamu akan mengatakan sesuatu. Contoh refleksi pengalaman. Apakah yang Anda maksudkan adalah peristiwa yang sangat buruk, atau nampaknya pada saat itu Anda mengalami situasi yang sangat sulit. Selanjutnya, pada komunikasi dalam konseling terdapat paraphrasing atau menangkap pesan utama. Di sini, konselor diharuskan untuk dapat menangkap pesan utama dari ide, perasaan, atau pengalaman yang disampaikan oleh konseli. Kemudian, konselor mengatakan kembali
hal tersebut kepada konseli dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh konseli. Hal ini sangat penting karena biasanya konseli mengungkapkan ide, perasaan, atau pengalaman dengan menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Kata yang dapat digunakan oleh konselor seperti kata adakah atau nampaknya. Contoh dari paraphrasing adalah sebagai berikut. Biasanya dia selalu senang dengan saya, tapi tiba-tiba dia memusuhi saya. Adakah yang Anda katakan bahwa perilakunya tidak konsisten? Itu adalah pekerjaan yang baik, tapi aku nggak akan pernah mengambilnya. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa. Nampaknya Anda masih ragu. Selanjutnya, pada komunikasi dalam konseling terdapat empati. Empati merupakan kemampuan konselor untuk dapat memahami permasalahan konseli, melihat melalui sudut pandang konseli, peka terhadap perasaan-perasaan konseli, merasa dan berpikir bersama konseli, sehingga konselor dapat mengetahui bagaimana konseli merasakan perasaannya. Selain itu, konselor juga dapat mengetahui permasalahan konseli tidak hanya melalui pikirannya saja, tetapi jauh lebih dalam daripada hal tersebut. Perilaku empati ini dilakukan bersamaan dengan perilaku attending. Tujuan dari empati yang pertama, mendorong konseli untuk mengekspresikan perasaan positif maupun negatif mengenai suatu hal. Yang kedua, membantu konseli untuk secara lebih dalam merasakan perasaannya sehingga sadar atas permasalahan yang belum teratasi. Yang ketiga, membantu konseli untuk mengetahui perasaan-perasaan yang mendominasi mereka. Konselor memberikan pertanyaan terbuka sehingga konseli dapat memberikan jawaban yang panjang dan luas. Untuk melakukan empati, konselor harus mampu mengosongkan pikiran dan perasaan egoistik, mampu masuk ke dalam dunia konseli, serta memberikan empati primer seperti sebagai berikut. Contohnya, saya dapat memahami pikiranmu, saya merasakan keadaan kamu, saya mengerti keinginanmu. Setelah melakukan itu, konselor melakukan empati tingkat tinggi dengan mengatakan, setelah mendengar ungkapanmu, saya menjadi mengerti mengapa kamu merasa sangat kecewa. Mendengarnya, saya pun merasa terluka dengan pengalamanmu. Menyimpulkan sementara. Menyimpulkan sementara ini dilakukan oleh konselor bersama konseli setiap periode waktu tertentu, agar diperoleh pemahaman terhadap apa yang sudah dibicarakan. Hal ini bertujuan untuk, yang pertama, memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengambil feedback dari hal yang sudah dibicarakan. Yang kedua, menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diskusi. Dan yang terakhir, mempertajam atau memperjelas fokus wawancara konseling. Selanjutnya, mendekatkan diri. Dalam mendekatkan diri ini, konselor harus memiliki kemampuan untuk membuka informasi-informasi personal dengan tujuan membuat konseli menjadi lebih terbuka. Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat awal pertemuan konseling untuk menciptakan kenyamanan, perasaan aman, perasaan diterima, dan dapat menumbuhkan kesediaan konseli untuk mengikuti proses konseling. Memimpin. Dalam hal ini, konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga mencapai tujuan. Tujuannya agar konseli tidak menyimpang dari fokus pembicaraan. Kemudian, arah pembicaraan terfokus pada tujuan konseling. Contohnya, saat ini perhatian Anda tertuju pada kuliah sambil bekerja. Mungkin Anda tidak merinci apa saja yang menjadi perhatian itu. Mengenai pacaran, apakah termasuk dalam perhatian Anda juga? Pemberian informasi dilakukan oleh konselor pada saat konseli membutuhkan informasi untuk memperjelas pengetahuan dan pemahamannya tentang berbagai hal, baik itu informasi mengenai tujuan, proses, dan kode etik konseling yang akan diikuti oleh konseli, maupun informasi lainnya. Jika konselor kurang menguasai informasi yang dibutuhkan konseli, maka dapat diarahkan agar konseli mencari langsung kepada sumbernya. Sebagai contoh, mengenai informasi persyaratan masuk sekolah tinggi statistika, saya sama sekali tidak menguasainya.
Karena itu, saya sarankan Anda langsung saja ke Biro Pusat Statistik atau ke Sekolah Tinggi Statistik yang bersangkutan. Konfrontasi merupakan teknik komunikasi yang menantang konseli, karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan tingkah laku konseli, seperti ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya. Supaya konfrontasi dapat terlaksana dengan efektif, maka konselor harus memahami masalah konseli. Konselor dapat mengakrabkan diri dengan konseli guna untuk meredakan ketegangan konseli, menyampaikan solusi dengan bahasa yang lugas, ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh konseli. Sebagai contoh, saya sudah memaafkannya kok, meskipun dia sudah menyinggung perasaan saya. Kamu mengatakan sudah memaafkannya, tapi kamu masih mengungkit kesalahannya. Memberikan penguatan, yaitu konselor merangsang konseli untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkah laku yang positif dengan cara memberi pujian, penghargaan, dan mendengarkan pembicaraan konseli dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh, wah, saya merasa kagum atas perjuangan saudara dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup saudara selama ini. Adalah memberikan penguatan. Konselor merangsang konseli untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkah laku yang positif dengan cara memberi pujian, penghargaan, dan mendengarkan pembicaraan konseli dengan sungguh-sungguh. Silence atau hening sejenak. Silence di sini bertujuan untuk memberikan konseli kesempatan untuk berpikir dan agar konseli tidak berbelit-belit dalam menyampaikan pertanyaan dan pernyataan. Menyimpulkan, pada akhir pelayanan konseling, konselor dapat membantu konseling menyimpulkan hasil dari proses pembicaraan yang menyangkut tentang bagaimana keadaan konseli, rencana-rencana konseli, dan pokok-pokok pembicaraan yang akan dibicarakan pada sesi-sesi berikut. Seluruh pemaparan materi dari kami mengenai komunikasi dalam konseling, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang konselor untuk melakukan proses konseling dengan komunikasi yang baik, kami dapatkan dari sumber Willis 2009, Konseling Individual, Teori dan Praktek Bandung Alfa Beta. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ilmu yang kami paparkan tadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.